Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Orang Hutan. Saya Elizabeth. Saya Daniel Medi. Saya Muhammad Lukman. Dan ini adalah podcast di mana kami menceritakan hal-hal yang sering kami alami, tapi jarang kami ceritain. Podcast Orang Hutan di mana bukan kami yang tertinggal, tapi kalian yang ketinggalan info. Right guys, hari ini kita membahas tentang culture shock. Nah, ketika kita dari tempat tinggal menuju ke tempat tinggal orang lain atau daerah lain. Ini bukan tentang siapa yang maju atau tertinggal ya, tapi tentang kaget, bingung, dan penasaran, dan cara beradaptasi di lingkungan baru. Apalagi kan kita merantau ini bukan cuma pindah tempat tidur doang ya. Kita benar-benar perpindahan dari ritme hidup, pola hidup, semuanya benar-benar berubah di tempat ini. Benar. Jadi itu kayaknya bakal jadi pembahasan yang seru ya. Sangat menarik. Menarik sih. Tapi ya, kita akan bahas di segmen kedua. So, tetap bersama kami di segmen kedua. Tinggalan info. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Orang Hutan. Nah, kita ke pertanyaan pertama nih, Mas Lukman. Ya, Ini aku penasaran ya, Mas Lukman itu pengalaman pertamanya di Kota Malang apa ya? Pengalaman pertama saya di Kota Malang yang saya rasakan tuh ya, yang paling kerasa itu pertama cuaca. Cuaca di tempat saya itu panas banget sumpah. Bener banget sama. Dua kayak Surabaya. Iya sama ya, kalian dari Kalimantan. Iya sama. Ini dari Sampit ya. Ya. Panas kan ya? Panas banget soalnya sana bukan pohon sawit ya. Iya sawit benar sawit. Nah terus di tempat saya itu panas banget, di sini kok dingin banget ya, sumpah dingin banget. Nah itu yang pertama buat beda. Saya pertama kesini sakit. Serius. Sama saya juga. Sakit saya. Tidur pakai kaos kaki ya kan. Pertama kali datang ke sini saya sempat sakit 2 minggu. Dan itu pun siangnya itu aku harus keluar pakai jaket karena dingin banget. Oh dingin banget ya. Iya. Ya memang saya bukan cuma sakit badan aja, sakit muka juga jerawatan saya. Perbedaan air gitu kan. Perbedaan air sini lebih bagus lah daripada Polusi juga kan. polusi. Iya. Kalau Mas Daniel sendiri apa yang dirasain? Kalau di sini hampir sama sih cuaca. Yang paling penting itu cuacanya kerasa banget bedanya. Soalnya di sini dingin banget, apalagi kalau sudah bulan-bulan dekat Natal ini kan. Iya betul. Iya. Kerasa banget hujannya. Gitu ya. Iya, itu kerasa banget dinginnya, hujan terus kan. Terus apalagi ya, kalau belum ada transportasi juga waktu awal-awal di situ ya, gitu. Itu yang paling kerasa itu sih menurut saya. Oh sama ini Mbak Elis, Iya. Apa tuh? Apa tuh? makanan. Oh makanan iya. Saya mahal. Nasi Padang berapa deh? 10.000. Tempat saya 20.000. Kalau di tempat saya malah 25 ke atas malah. Papua ya? Iya. Wah gila, memang gila. Termasuk murah ya, kok bisa semurah itu gitu. Iya, ya tempat kita ini terbilang mahal ya untuk makanan, bahan-bahan pokoknya. Saat datang ke Malang pertama kali itu rasanya kayak, ini aku orang paling kaya nih. Iya serius. Rasanya kayak gitu kan Mas? Benar. Gara itu juga jadi boros kan, gara-gara nganggap semua murah ya. Rasanya kayak aku akan beli semuanya. Iya kan. Dan ya kurang lebih pengalaman kalian berdua ini sama ya. Sama juga dengan saya malah. Kita selalu ya susahnya gara-gara suhu itu. Tempat kita Kalimantan, Papua itu ya tempat-tempat yang panas. Semua orang tahu lah itu. Iya. Langsung sama ini macet juga. Macet ya. Kalau di tempat saya nggak macet sih. Enggak sih kalau macet mah. Kalau di tempat saya juga agak macet. Barusan rasain macet di sini ya. Sama itu klakson juga tuh. Itu Nggak ngeselin, penting, sumpah. nggak penting ngelakson di tempat kita nih lah Kalimantan tuh maksud Buat apa doang? sama lewat jembatan tuh diklakson supaya ke pohonan bahasa. Iya. Iya gitu. Kalau sekarang orang sensi semua, klakson. Iya. Sumpah, serius. Lucu banget lagi pengalaman-pengalaman kita ini. Nah, menurutku pengalaman-pengalaman kita udah cukup ya. Mending kita langsung lanjut lagi ke segmen berikutnya. Siap. Tinggalan info. Halo guys, selamat datang kembali bersama saya Lukman di podcast Orang Hutan. Saya ada pertanyaan nih Kak Elis. Iya. Ke Malang ini apa ya tantangannya? Kalau tantangan buatku sendiri ya rasanya itu berat banget di kosakata di logat kita gitu Mas. Nah kan di tempat saya tuh kami ngomongnya tuh pakai sako. Sedangkan di sini tuh harus pakai aku kamu. Sedangkan di Papua itu kalau kami pakai aku kamu dibilang lagi godain. Kurang lebih sama kayak di Jakarta gitu loh Mas. Iya. Iya. Jadi kamu itu intense gitu ya? Iya, malah rasanya kayak lagi sok-sok kejawaan gitu.
pakai sa. Sa itu saya ya. Iya. Kalau kamu Kalau kamu itu kok. kok. Dan itu rasanya ya lidah timur ini berat banget gitu mas. Kalau ini Daniel ya. Kalau aku lebih ke bahasa sih. Bahasa Jawa tuh, padahal aku lagi di Jawa ya, tapi nggak paham bahasa Jawa banget. Apalagi kalau misalkan di chatan itu, wah itu mereka berantem di chat grup itu, wah pakai bahasa Jawa Ya kan. itu berat banget. Wah itu ribet banget. Aku kesel paham. kadang. Paham sih paham, cuman nggak apa ya, susah mengertinya gitu loh. Iya. Saya ada cerita juga ini. Nah boleh tuh. Sedikit aneh ya ceritanya, saya ketawa itu. Ceritain aja mas, kami juga tahu bareng kok. Jadi ceritanya gini, saya ditanya sama ibu kos, bukan ibu kos di sebelah, tetangga kos. Dia tanya, aslinya pundi? Saya nggak tahu tuh bahasa Jawa. Terus saya bilang, alhamdulillah sehat. Saya bilang, artinya rumahnya di mana mas? Anda asalnya di mana? Saya bilang, oh Kalimantan, maaf. Nah itu cerita lucu dari saya. Asli pundi? Saya jawab, alhamdulillah baik. Saya kira maksudnya apa kabar gitu kan? Iya. Nah, kan biasa kosakata umum. Itu kan lucu ya. Itu apa sih tantangannya buat mas sampai nganggap itu tantangan gitu? Saya nggak mau belajar bahasa orang, saya itu Oh tantangannya gak mau belajar sendiri ya? mau belajar Oh ya susah sih. sudah nikmat sama bahasa sendiri. Kalau bisa bahasa Indonesia aja, bahasa Iya, bahasa Setuju. nasional. bahasa nasional ya kan. Jadi kalian Bagus. kalau ngomong sama orang dari luar Jawa, please pakai bahasa Indonesia. Kami gak ngerti. Normalisasikan ya. Normalisasikan bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Takutnya nanti kalian tanya siapa namanya pakai bahasa Jawa, nanti saya jawab alhamdulillah baik. Kan kayak gitu nanti kan. Kita kan Bingung juga kan ya. mas ya ngomong ya alhamdulillah baik. Iya. Kalau saya kamu ngomong apa sih? Ya itulah dari cerita-cerita kita semua tentang masalah bahasa ya. Iya. Terutama ya Terkadang yang kita rasain gitu susah banget. bahasa. Tapi untuk sekarang harusnya udah aman ya. Kita udah benar-benar bisa beradaptasi. Iya, sudah berapa tahun juga kan. Iya. Nggak bisa ngomong cuma paham. Iya. Sekarang ngomong bahasa Jawa kami jabanin. Benar. Oke. Baik, kita lanjut ke segmen berikutnya. Oke. See you. Tinggalan info. Selamat datang kembali nih bersama aku, Daniel, dan kami di podcast Orang Hutan. Sayang banget kita berada di penghujung acara sudah nih. Jadi dari semua pembicaraan tadi, kesimpulannya jangan takut untuk memulai merantau. Karena bagian beradaptasi segala macam, takut akan hal baru, takut berteman dengan orang-orang baru, kesusahan beradaptasi, itu adalah hal terseru dari merantau ya tadi menurutku. Gitu sih. Benar sekali, merantau itu bukan soal kita berangkat dari rumah keluar, tapi kita membawa mimpi diri kita sendiri. Mimpi, selain mimpi juga apa? Kita membawa keberanian ya kan, membawa harapan. Nah, dengan ketemu orang-orang baru, kita bisa mengetahui dunia luar lebih luas tentang bagaimana karakter teman dari budaya lain gitu kan. Iya bener banget. Kan gitu. Nah kalau dari saya pribadi ya kan tadi pembicaraannya ini seru banget. Kita benar-benar senyambung gitu ya mas. Iya. Iya. Nah menurut saya sendiri ini bukan suatu tantangan yang harus kita takutin gitu. Ini malah jadi challenge untuk kita. Kan kita datang dari tempat-tempat yang dianggap tertinggal ya. Betul. Iya. Nah karena itu dengan kita bisa beradaptasi di sini kita gak dianggap tertinggal lagi. Akhirnya Iya, kita benar. bisa ya dianggap setara sama orang-orang di Iya. kota ini. Nah kalau dari aku itu segitu aja sih. Apalagi dari mas berdua ini ada ngerasain nggak kalau dari kita beradaptasi itu kita ada kebanggaan sendiri gitu. Kayak ya saya berhasil gitu di tempat orang. Ya pasti apalagi sampai menguasai bahasanya ya. Iya. Apalagi sampai menguasai bahasanya pasti itu ada suatu kebanggaan ketika pulang ngomong bahasa Jawa walaupun aneh ya. Walaupun nggak cocok di lidah yang penting saya tahu gitu. Penting saya tahu. Betul, benar sekali. Ya, mungkin sekian ya dari pembahasan kita hari ini. Oke, siap-siap. Bye-bye. Bye. Podcast Orang Hutan di mana bukan kami yang tertinggal, tapi kalian yang ketinggalan info.